Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Utami dari kelas TI 1A jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat mata kuliah interaksi manusia dengan komputer dengan tema Evaluation Teknik atau evaluasi teknik. Oke, kita langsung masuk ke isinya aja. Di sini ada Tiu dan Tik. Yang pertama, mahasiswa dapat mengevaluasi, menguji kegunaan fungsi, dan penerimaan sistem interaktif. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami beberapa pendekatan yang didasarkan pada evaluasi ahli. Yang ketiga, mahasiswa juga mampu memahami beberapa pendekatan yang melibatkan pengguna. Nah, di slide ini terdapat beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, what is evaluation? Apa evaluasi itu? Yang kedua, tujuan evaluasi. Yang ketiga, evaluasi melalui analisa ahli. Yang keempat, evaluasi melalui partisipasi pengguna. Dan yang kelima, memilih metode evaluasi. What is evaluation? Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah hubungan antara dua sistem terkait yang dapat dipahami secara timbal balik. Evaluasi tidak boleh dianggap sebagai fase tunggal dalam proses desain, atau masih kurang sebagai aktivitas yang ditempelkan pada akhir proses jika waktu memungkinkan. Idealnya, evaluasi harus terjadi sepanjang siklus hidup desain dengan hasil evaluasi menjadi modifikasi pada desain. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Evaluasi memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk menilai tingkat dan aksesibilitas fungsi sistem. Yang kedua, untuk menilai pengalaman pengguna dari interaksi. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi masalah spesifik dengan sistem. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk mengidentifikasikan masalah spesifik dengan desain. Ini mungkin aspek desain yang ketika digunakan dalam konteks yang dimaksudkan menyebabkan hasil yang tidak terduga atau kebingungan di antara pengguna. Kemudian ada evaluasi menurut analisis ahli. Yang pertama ada panduan kognitif. Asal-usul pendekatan walkthrough kognitif untuk evaluasi adalah panduan kode yang dikenal dalam rekayasa perangkat lunak. Panduan membutuhkan ulasan terperinci dari urutan tindakan. Untuk melakukan langkah-langkah, istilah langkah-langkah dari sekarang mengacu pada langkah-langkah kognitif dan bukan jenis-jenis langkah-langkah lainnya. Anda memerlukan 4 hal. Yang pertama, spesifikasi atau prototype sistem. Tidak harus lengkap, tetapi harus cukup detail. Detail seperti lokasi dan kata-kata untuk menu dapat membuat perbedaan besar. Yang kedua, deskripsi tugas yang harus dilakukan pengguna pada sistem. Ini harus menjadi tugas representatif yang sebagian besar pengguna ingin lakukan. 3. Daftar lengkap tindakan tertulis yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan sistem yang diusulkan. 4. Indikasi tentang siapa pengguna dan pengalaman serta pengetahuan seperti apa yang dapat diasumsikan oleh evaluator tentang mereka. Selanjutnya ada evaluasi heuristik.
Heuristik adalah pedoman atau prinsip umum atau aturan praktis yang dapat memandu keputusan desain atau digunakan untuk mengkritik keputusan yang telah dibuat. Evaluasi heuristik yang dikembangkan oleh Jacob Nielsen dan Rolf Molich adalah metode untuk menyusun kritik sistem menggunakan seperangkat heuristik yang relatif sederhana dan umum. Setelah masing-masing evaluator menyelesaikan penilaian terpisah, semua masalah dikumpulkan dan peringkat keparahan rata-rata dihitung. Tim desain kemudian akan menentukan siapa yang paling penting dan akan menerima perhatian terlebih dahulu. Selanjutnya ada evaluasi berbasis model. Pendekatan berbasis pakar ketiga adalah penggunaan model. Model kognitif dan desain tertentu menyediakan cara untuk menggabungkan spesifikasi desain dan evaluasi ke dalam kerangka kerja yang sama. Misalnya model GOMS atau tujuan, operator, metode, dan seleksi memprediksi kinerja pengguna dengan antarmuka tertentu dan dapat digunakan untuk memfilter opsi desain tertentu. Selanjutnya ada menggunakan studi sebelumnya dalam evaluasi. Pendekatan terakhir untuk evaluasi ahli mengeksploitasi warisan ini, menggunakan hasil sebelumnya sebagai bukti untuk mendukung atau menyangkal aspek desain. Perlu dicatat bahwa hasil eksperimen tidak dapat diharapkan untuk berlaku sewenang-wenang di seluruh konteks. Oleh karena itu, peninjau harus memilih bukti dengan cermat dengan memperhatikan desain eksperimental yang dipilih, populasi peserta yang digunakan, serta analisis yang digunakan dalam asumsi yang dibuat. Selanjutnya ada evaluasi melalui partisipasi pengguna. Teknik yang kami pertimbangkan sejauh ini berkonsentrasi pada evaluasi desain atau sistem melalui analisis oleh perancang atau evaluator ahli daripada pengujian dengan pengguna yang sebenarnya. Namun, berguna karena teknik-teknik ini adalah untuk menyaring dan menyempurnakan desain. Mereka bukan pengganti untuk pengujian kegunaan yang sebenarnya dengan orang-orang yang menjadi tujuan sistem ini. Partisipasi pengguna dalam evaluasi cenderung terjadi pada tahap pengembangan selanjutnya ketika setidaknya ada prototipe sistem yang berfungsi. Yang pertama, ada gaya evaluasi. Gaya evaluasi bisa dilakukan di studi laboratorium. Laboratorium kegunaan yang dilengkapi dengan baik dapat berisi fasilitas perekaman dan analisis audio atau visual yang canggih, cermin dua arah, komputer instrumen dan sejenisnya yang tidak dapat direplikasi di lingkungan kerja. Selain itu, peserta beroperasi di lingkungan yang bebas gangguan. Kemudian ada studi lapangan. Jenis evaluasi kedua membawa perancang atau evaluator ke dalam lingkungan kerja pengguna untuk mengamati sistem yang sedang beraksi. Sekali lagi, pendekatan ini memiliki pro dan kontra. Namun, sifat situasi yang terbuka berarti bahwa Anda akan mengamati interaksi antara sistem dan antara individu yang akan terjawab dalam studi laboratorium. Yang kedua, ada metode empiris evaluasi eksperimental. Yang pertama, ada peserta. Pilihan peserta sangat penting untuk keberhasilan percobaan apapun. Dalam eksperimen evaluasi,
peserta harus dipilih untuk mencocokkan populasi pengguna yang diharapkan sedekat mungkin. Kemudian ada variabel. Ada dua jenis variabel utama. Variabel yang dimanipulasi atau diubah dikenal sebagai variabel independen, dan variabel yang diukur atau variabel dependen. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis adalah prediksi hasil percobaan. Kemudian ada desain eksperimental. Ada dua metode utama, antara subjek dan dalam subjek. Dalam desain antar subjek atau acak, setiap peserta ditugaskan ke kondisi yang berbeda. Yang terakhir ada ukuran statistik. Dua aturan pertama dari analisis statistik adalah untuk melihat data dan menyimpan data. Sangat mudah untuk melakukan tes statistik secara membabi buta ketika melirik grafik, histogram, atau tabel hasil akan lebih instruksif. Yang ketiga, ada teknik observasi. Pertama, ada pikirkan evaluasi kerja keras dan kooperatif. Berpikir keras adalah suatu bentuk pengamatan di mana pengguna diminta untuk berbicara melalui apa yang dia lakukan saat dia sedang diamati. Misalnya, menggambarkan apa yang ia yakini sedang terjadi, mengapa ia mengambil tindakan, apa yang ia coba lakukan. Yang kedua, ada analisis protokol. Metode untuk merekam tindakan pengguna yang termasuk berikut: kertas dan pensil, perekaman audio, perekaman video, pencatatan komputer, notebook pengguna. Yang ketiga, ada alat analisis protokol otomatis. Ini menawarkan cara mengedit dan membuat anotasi video, audio, dan log sistem dan menyinkronkan untuk analisis terperinci. Kemudian ada panduan pasca tugas. Panduan mencoba untuk meringankan masalah ini dengan mencerminkan tindakan para peserta kembali kepada mereka setelah acara. Transkrip baik tertulis atau direkam, diputar ulang ke peserta yang diundang untuk berkomentar atau langsung ditanyai oleh analisis. Kemudian ada teknik query. Yang pertama ada wawancara. Wawancara memiliki keuntungan bahwa tingkat pertanyaan dapat bervariasi sesuai dengan konteksnya, dan bahwa evaluator dapat menyelidiki pengguna dengan lebih mendalam tentang masalah-masalah menarik saat masalah itu muncul. Yang kedua ada kuesioner. Metode alternatif untuk menanyakan pengguna adalah mengelola kuesioner. Ini jelas kurang fleksibel daripada teknik wawancara, karena pertanyaan sudah diperbaiki sebelumnya dan kemungkinan pertanyaan akan kurang diselidiki. Ada sejumlah gaya pertanyaan yang dapat dimasukkan ke dalam kuesioner. Ini termasuk yang berikut: umum, terbuka, skalar, pilihan ganda, dan berperingkat. Kemudian ada evaluasi melalui pemantauan respon fisiologis. Salah satu masalah dengan sebagian besar teknik evaluasi adalah bahwa kita bergantung pada pengamatan dan pengguna memberitahu kami apa yang mereka lakukan dan bagaimana perasaan mereka. Bagaimana jika kita dapat mengukur hal-hal ini secara langsung? Dua bidang yang paling mendapat perhatian saat ini adalah pelacakan mata dan pengukuran fisiologis. Pelacakan mata untuk evaluasi kegunaan. Pelacakan mata untuk kegunaan masih sangat baru dan peralatan sangat mahal untuk penggunaan sehari-hari. Namun, ini adalah teknik yang menjanjikan untuk memberikan wawasan tentang apa yang benar-benar menarik perhatian dalam desain situs web dan di mana area masalah dalam penggunaan sistem.
Kemudian ada pengukuran fisiologis. Salah satu masalah dengan menerapkan pengukuran ini untuk peristiwa interaksi adalah bahwa tidak jelas apa hubungan antara peristiwa dan pengukuran ini. Kemudian ada memilih metode evaluasi. Jadi, bagaimana kita memutuskan yang mana metode apa yang paling tepat untuk kebutuhan kita? Ini menyediakan cara pengkategorian metode yang berbeda sehingga kita dapat membandingkan dan memilih di antara mereka. Pada bagian akhir ini, kita akan mempertimbangkan faktor-faktor ini. Faktor-faktor yang membedakan teknik evaluasi. Yang pertama ada desain versus implementasi. Perbedaan utama antara evaluasi desain dan evaluasi implementasi adalah bahwa dalam kasus terakhir ada artefak fisik. Ini bisa berupa apa saja dari marker kertas hingga implementasi penuh. Tetapi itu adalah sesuatu yang konkret jika dapat diuji. Evaluasi desain di sisi lain mendahului tahap ini dan sebaliknya berusaha memberikan informasi untuk memberi makan pengembangan artefak fisik. Secara kasar, evaluasi pada tahap desain harus cepat dan murah, sehingga mungkin hanya melibatkan ahli desain dan bersifat analitik. Sedangkan evaluasi implementasi harus lebih komprehensif, sehingga membawa pengguna sebagai peserta. Kemudian ada studi laboratorium versus lapangan. Studi laboratorium memungkinkan eksperimen dan pengamatan terkontrol sambil kehilangan sesuatu dari kealamian lingkungan pengguna. Studi lapangan mempertahankan yang terakhir tetapi tidak memungkinkan kontrol atas aktivitas pengguna. Idealnya, proses desain harus mencakup kedua gaya evaluasi. Mungkin dengan studi laboratorium mendominasi tahap awal dan studi lapangan dilakukan dengan implementasi baru. Selanjutnya ada subjektif versus objektif. Teknik evaluasi juga bervariasi sesuai dengan objektivitasnya. Beberapa teknik sangat bergantung pada interpretasi evaluator. Yang lain akan memberikan informasi yang sama bagi siapapun yang melakukan prosedur dengan benar. Teknik yang lebih subjektif, seperti langkah-langkah kognitif atau berpikir keras, bergantung pada pengetahuan dan keahlian evaluator yang harus mengenali masalah dan memahami apa yang dilakukan pengguna. Kemudian ada ukuran kualitatif versus kuantitatif. Jenis ukuran terkait dengan subjektivitas atau objektivitas teknik. Dengan teknik subjektif cenderung memberikan langkah-langkah kualitatif dan teknik objektif langkah-langkah kuantitatif. Namun ini bukan aturan yang keras dan cepat. Terkadang dimungkinkan untuk mengukur apa yang sebenarnya merupakan informasi kualitatif dengan memetakannya ke dalam skala atau ukuran serupa. Yang kemudian ada informasi disediakan. Tingkat informasi yang diperlukan dari suatu evaluasi juga dapat bervariasi. Informasi yang dibutuhkan oleh evaluator pada setiap tahap proses desain dapat berkisar dari informasi tingkat rendah hingga informasi tingkat yang lebih tinggi. Kemudian ada respon segera. Faktor lain yang membedakan teknik evaluasi adalah kesegeraan respon yang mereka berikan. Dan kemudian ada ketertarikan.
Terkait dengan kesegaran respon adalah intrusivitas dari teknik itu sendiri. Aktivitas sensitif pada bagian evaluator dapat membantu mengurangi ini, tetapi tidak bisa menghapusnya sama sekali. Kebanyakan teknik evaluasi langsung bersifat mengganggu dengan pengecualian pencatatan sistem otomatis. Selanjutnya ada sumber daya. Pertimbangan terakhir ketika kita memilih teknik evaluasi adalah ketersediaan sumber daya. Sumber daya yang perlu dipertimbangkan termasuk peralatan, waktu, uang, beserta keahlian evaluator dan konteks. Kemudian ada klasifikasi teknik evaluasi. Dengan menggunakan faktor-faktor yang dibahas pada bagian sebelumnya, kita dapat mengklasifikasikan teknik evaluasi yang telah kita bahas dalam bab ini. Ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasi teknik yang paling sesuai dengan persyaratan kami. Ini termasuk contoh klasifikasi evaluasi teknik analitik. Ringkasan. Evaluasi adalah bagian integral dari proses desain dan harus berlangsung sepanjang siklus hidup desain. Tujuannya adalah untuk menguji fungsionalitas dan kegunaan desain dan untuk mengidentifikasikan dan memperbaiki masalah. Sebuah desain dapat dievaluasi sebelum pekerjaan implementasi dimulai. Untuk meminimalkan biaya kesalahan di awal, pilihan metode evaluasi sangat tergantung pada apa yang diperlukan dari evaluasi. Metode evaluasi bervariasi pada tahap di mana mereka biasa digunakan dan di mana mereka dapat digunakan. Referensi: Dix, Alan, et al. Human-Computer Interaction, Pearson Education 2003. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.